حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita tentunya selalu berharap, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga-keluarga kita diberikan keistiqomahan untuk bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana memang Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Ini tentunya harapan kita semua, agar kita ini bisa selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah makhdah kita kepada Allah ataupun juga ibadah ghairu makhdah, ibadah keseharian kita, ibadah amalan-amalan kita.
Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita berharap, ketika kita bercita-cita agar kita ini diberikan keistiqomahan oleh Allah selalu dalam ibadah, maka untuk mewujudkan itu kembali dari diri kita masing-masing. Bagaimana kita saat ini? Kalau yang selama ini maaf kita masih biasa-biasa saja tatkala kita tinggalkan sholat kita. Kalau yang selama ini maaf kita masih mudah-mudahnya terkadang menyakiti orang lain, membuat orang lain susah karena kita biasa-biasa saja dengan ini, maka mustahil rasanya kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya kebaikan itu, selain kita bercita-cita untuk melakukan yang baik, maka kita pun harus mewujudkan, mengaplikasikan keinginan yang baik itu dalam bentuk perbuatan kita sehari-hari. Ketika kita sekali lagi menginginkan kita ini taat kepada Allah, maka wujud ketaatan kita kepada Allah itu dibuktikan dengan apa? Dengan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tentunya. Salat, kami katakan di awal sekali lagi, karena terkadang ini ada mungkin yang sebagian dari saudara kita atau mungkin keluarga kita sendiri yang biasa-biasa saja tatkala meninggalkan salat. Padahal subhanallah, dikatakan dalam sebuah hadis, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana salatmu ketika engkau hidup di dunia? Kita takut sekali ketika ibadah ini maaf kita belum maksimal melaksanakannya. Ketika sholat ini kita masih terkadang tinggalkan begitu saja, dengan tidak merasa bersalah, merasa berdosa, tidak takut akan bahwasanya nanti akan mendapatkan kesengsaraan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedih rasanya kita. Maka oleh karena itu selalu kita sebagai seorang muslim selalu bersama-sama berdoa dan mendoakan. Kita berdoa agar kita ini sekali lagi diberikan keistiqomahan dalam ibadah, dan kita pun harus selalu mendoakan mungkin saudara kita, keluarga kita yang saat ini mungkin belum terjaga sholatnya, insyaallah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang ibadahnya sudah bagus sholatnya, jangan lupa, karena ibadah itu, sholat itu baik atau tidak ibadah kita kepada Allah dibuktikan dengan amal keseharian kita. Bagaimana akhlak kita sehari-hari. Maaf, ada orang yang sholatnya bagus tapi akhlaknya dengan tetangga tidak bagus. Ada orang yang sholatnya sudah full 5 waktu tapi terkadang masih sombong. Ini yang kita harus sama-sama hati-hati. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kebahagiaan kepada orang yang dua-duanya bagus. Ibadahnya kepada Allah bagus, akhlaknya kepada sesama manusia juga bagus. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat, kata Allah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, amanu wa 'amilus shalihat, dan juga beramal soleh, berbuat baik kepada sesama manusia, anna lahum jannat, kata Allah, bagi mereka aku siapkan surga kebahagiaan. Jadi syarat ketika kita menginginkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, paling tidak dalam ayat ini 2 yang utama sekali. Bagaimana kita sekali lagi menjaga ibadah kita kepada Allah dan juga menjaga ibadah kita kepada sesama manusia. Maka oleh karena itu, yuk mari saat ini kita melihat ke dalam diri kita. Bagaimana diri kita saat ini? Kalau kita merasa diri kita belum imbang dalam hal ibadah kepada Allah dan juga ibadah bermuamalah kepada sesama manusia, yuk mari kita sama-sama perbaiki itu semua. Mari kita sama-sama perbaiki sekali lagi.
Karena kesempatan kehidupan ini itu tidak akan datang dua kali. Waktu yang Allah berikan kepada kita ini tidak akan bisa kita ulang lagi untuk memperbaiki kalau kita sudah salah. Tidak akan bisa kita ulang. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan kembali hari-hari yang sudah kita lalui. Maka oleh karena itu takut kita ketika hari-hari yang kita lalui mungkin banyak maksiat. Takut kita ketika hari-hari yang kita lalui belum ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita ketika ibadah, ketika keseharian kita, lisan kita masih belum membaca ayat-ayat Allah. Takut kita. Maka oleh karena itu sekali lagi mari kita bersama-sama sekali lagi. Bersama-sama mengintrospeksi diri kita, bersama-sama melihat kembali ke dalam diri kita. Untuk kita bersama-sama memperbaiki diri, untuk kita sama-sama menjaga ibadah kita, menjaga tingkah laku kita agar menjadi baik. Ini tugas kita sama-sama. Karena kita tentunya ingin mewujudkan doa kita yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Munajat kita semua. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat dijauhkan dari siksa api neraka. Maka oleh karena itu sekali lagi ketika doa kita sudah bagus kepada Allah, maka mari kita bersama-sama wujudkan itu dalam keseharian kita. Kita aplikasikan doa itu dalam bentuk amal perbuatan yang real, yang nyata. Bukan cuma ngomong lisannya saja. Tapi bagaimana ketika lisannya berbicara, aku beriman kepada Allah, aku percaya kepada Allah, maka siap kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah wujud keimanan yang hakiki. Tasdiqun fi qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Ketika kita sudah yakin, kita ucapkan dengan lisan, selanjutnya apa? Wa amalun bil arkan. Kita praktikkan itu dalam perbuatan. Sama sekali kami katakan di awal, ketika kita mengharap kita ini bahagia, maka mari kita wujudkan niat cita-cita kita itu agar bisa bahagia dengan apa? Dengan perbuatan. Allah Subhanahu wa taala paling tidak memberikan tuntunan kepada kita. Kalau kita menginginkan kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang bahagia. Dalam surat Al-Asr yang kami bacakan di awal dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepada kita, memberitahukan kepada kita kalau kita menginginkan kehidupan kita nanti bahagia, memperoleh kebahagiaan, bahagia dunia, bahagia akhirat, dikatakan oleh Allah apa? Bagaimana kita menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Illal ladzina amanu. Yang kedua apa? Wa 'amilus shalihat, beramal saleh sebagaimana kami katakan di awal. Yang ketiga apa? Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ini juga penting. Saling ingat mengingatkan, saling tegur. Kalau mungkin ada dari tingkah laku kita yang salah, ada yang negur kita, kita terima. Kalau memang itu demi untuk kebaikan kita. Jangan sampai maaf ketika kita diingatkan oleh seseorang yang memang benar-benar kita itu salah, menyimpang, diingatkan lalu kita marah, jangan. Seharusnya ketika masih ada orang yang mengingatkan, kita harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sayang kepada kita sehingga memberikan utusan untuk negor kita, negor kesalahan-kesalahan kita. Agar apa? Agar yang tadinya mungkin kita melenceng, yang tadinya mungkin kita tidak sesuai dengan jalan Allah, diluruskan kembali. Harusnya kita bahagia. Maka oleh karena itu sekali lagi perlu dalam kehidupan ini, dalam ibadah ini, selalu kita bersama-sama saling ingat mengingatkan.
wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling ingat mengingatkan. InsyaAllah ketika ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kita jaga benar-benar, maka insyaAllah kita semua, keluarga-keluarga kita, jamaah kita semua, insyaAllah akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
تفلحون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.